Salam pemirsa. Partai Komunis Tiongkok (PKT) secara aktif berusaha mengendalikan internet. Ini mungkin terdengar seperti ketakutan hiperbolik, tetapi tak seperti itu maksudnya. Setiap tahun, administrasi cyber Tiongkok menjadi tuan rumah konferensi internet dunia. Menurut Xi Jinping, konferensi tersebut dirancang untuk fokus pada pengembangan dan data kelola internet global. Konferensi tahun ini berlangsung pada bulan lalu. Pelim Kain dari Politico baru-baru ini menulis bahwa pemimpin Tiongkok dengan putus asa menginginkan internet selaras dengan konsep kedaulatan cyber Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa. Xi dan rekan-rekannya memprioritaskan kontrol mutlak pemerintah atas aktivitas online, lengkap dengan sensor dan pengawasan, mengorbankan privasi dan kebebasan berekspresi. Ini seharusnya tidak mengejutkan siapapun secara khusus. Bagaimanapun, ini adalah Partai Komunis Tiongkok yang sedang kita bicarakan. Setelah tinggal di pedesaan dan mengalami cara Beijing memerintah, saya berbicara dari pengalaman ketika saya mengatakan yang berikut. Di Tiongkok, warga negara diawasi dengan sangat ketat. Aktivitas online orang, setiap pembelian, komentar, dan pencarian online mereka diperiksa secara menyeluruh. Sekarang, Xi ingin menciptakan dunia di mana setiap pemerintah mengawasi warganya dengan cara yang sama, maka terciptalah konferensi internet dunia. Konferensi ini bukanlah acara biasa. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah CEO asing ternama, antara lain Pat Gelsinger, kepala Intel, dan Elon Musk, kepala Tesla. Pada konferensi terbaru, kami diberitahu perwakilan dari setidaknya 18 negara dan wilayah hadir. Ini termasuk delegasi dari negara-negara seperti Afghanistan, Kamboja, Korea Utara, dan Suriah, 4 negara yang identik dengan kata otoritarianisme. Selain itu, menurut pernyataan PKT, konferensi tahun ini dihadiri oleh sejumlah pemimpin internet terkenal di dunia, badan industri otoritatif, para Internet Hall of Fame, atau penerima penghargaan prestasi seumur hidup kehormatan yang dianugerahkan oleh Internet Society, ISOC, dan lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Justin Sherman, seorang rekan di inisiatif Cyber Statecraft Dewan Atlantik, kepada Kain yang disebutkan di atas, bahwa PKT ingin sepenuhnya menghapus pendekatan multi-stakeholder terhadap tata kelola internet. Sebaliknya, PKT lebih suka membuat sistem yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan kontrol penuh atas cara internet diatur. Meskipun, secara teknis, Tiongkok tidak dapat benar-benar mengendalikan internet, ia dapat menyebarkan filosofinya yang dipertanyakan melalui paksaan dan janji-janji besar. Semakin banyak negara dan pakar teknologi berpengaruh berlangganan model Tiongkok, semakin banyak internet akan mulai menyerupai internet di Tiongkok. Jika Anda kebetulan membaca ini, dikatakanlah, Amerika Serikat tidak ada yang perlu dikhawatirkan, bukan? Salah. Orang tidak perlu tinggal di Tiongkok agar profil mereka dipantau, pergerakan online mereka dilacak, dan komentar mereka disensor. Ini membawa kita ke Google, mesin pencari paling populer yang pernah ada. Sekarang ada 4,4 miliar pengguna internet. 4 miliar diantaranya sekarang menggunakan Google. Di Amerika Serikat, negara berpenduduk 329 juta orang, setidaknya 246 juta menggunakan Google. Tentu saja, mesin pencari lain ada Mozilla, Firefox, Brave, DuckDuckGo, dan lain-lain. Tetapi mereka tidak dapat bersaing dengan kekuatan dan daya tarik Google semata. Ini bermasalah di banyak tingkatan. Seperti yang dicatat oleh jurnalis investigasi Alan MacLeod baru-baru ini, Google sekarang dipenuhi dengan mantan agen CIA. Dalam beberapa tahun terakhir, raksasa Silicon Valley telah memperkerjakan sejumlah profesional dari badan intelijen. Mengapa? Singkatnya, bekerja di bidang yang sangat sensitif secara politik. Para rekrutan ini, kata MacLeod, secara langsung memengaruhi cara kami, para pengguna, melihat dunia di layarnya dan dalam hasil pencariannya. Beberapa mantan agen CIA bekerja di Departemen Trust and Safety Google, bagian yang didedikasikan untuk memisahkan konten yang dapat diterima dari konten yang tidak diinginkan. Ini adalah departemen yang menetapkan aturan keterlibatan Google. Ini adalah departemen yang menentukan apa yang muncul dan tidak muncul di layar Anda saat Anda mencari topik di Google. Google adalah perusahaan dengan sejarah memata-matai pengguna dan secara sadar menyesatkan publik. Ini adalah perusahaan yang menggunakan cookies, bukan? Bukan jenis kue yang enak dan memicu diabetes, yang lain tidak dapat dimakan, sangat invasif untuk melacak aktivitas online para pengguna.
Blok data kecil ini digunakan untuk mengidentifikasi komputer Anda. Bahkan saat lokasi Anda dimatikan, Google masih dapat melacak Anda. Pada bulan Maret 2021, Google berjanji untuk mengakhiri penggunaan cookies secara invasif. Namun, lebih dari setahun kemudian, janji hanyalah janji, tetap tidak terpenuhi sama sekali. Kemungkinannya tidak akan pernah terpenuhi. Google baru-baru ini menunda rencana untuk menghentikan penggunaan cookies hingga setidaknya paruh kedua tahun 2024, menurut penulis di Reclaim.the.net. Google, kami yakin, secara aktif berusaha menemukan cara yang ramah privasi untuk melacak penggunanya. Pemikiran yang menghibur bagi siapapun, itulah yang saya banggakan. Ingat, ini adalah perusahaan yang menghapus klausul jangan jahat dari kode etiknya. Ini membawa kita kembali ke dorongan Tiongkok untuk mengontrol internet. Sebenarnya, ketika datang ke penguasa internet kita, tidak ada pilihan bagus. Baik itu Beijing atau Big Tech seperti Google, mata-mata dan manipulasi setara untuk kursus ini. Apakah Google seburuk PKT? Tidak, tentu saja tidak. Namun, itu bukan contoh yang cemerlang dari ketidakberpihakan dan kesopanan, bukan? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.